Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini dan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita sejenak, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Panggilan beribadah, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pengakuan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta mohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihani dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu yang kudus untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan
dari nyanyian rohani Bagai Sekuntum Bunga. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai oleh dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan, tuntunlah jalan hidupku. Selama ini aku biarkan diriku terbuai oleh dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan, tuntunlah jalan hidupku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian yang mengatakan, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti
kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan yang mengatakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, saat ini hati kami telah siap menyambut sabda kebenaran-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami anak-anak-Mu, supaya ketika setiap firman yang akan diberitakan itu tidak akan lalu begitu saja, tetapi sungguh mengambil tempat yang paling dalam hati kami, sehingga firman itu akan memampukan kami menjalani kehidupan ini untuk terus berkarya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan dan perenungan kita bersama pada saat ini terdapat dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa
di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, yang disebut berbahagia, setiap kita yang membaca firman Tuhan ini dan tak lupa untuk merenungkannya serta mengaplikasikannya dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari sepanjang perikop pembacaan perrenungan kita bersama pada saat ini, di bawah sorotan tema Roh Kudus memimpin kehidupan gereja Tuhan. Roh Kudus memimpin kehidupan gereja Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah kewajiban yang harus dibayar kepada seseorang yang telah memberikan pinjaman, atau juga dapat berarti kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dari orang tersebut. Sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih ketika mendapat kebaikan dari orang lain, maka kebaikan tersebut wajib untuk dibalas. Lalu bagaimana jika seseorang berutang kepada Tuhan? Kebaikan apa yang telah diberikan Tuhan kepada manusia? Dan kewajiban apakah yang harus dilakukan oleh manusia untuk membayar utang tersebut? Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, tulisan Rasul Paulus ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakangnya sebagai seorang Farisi yang sangat menjunjung Taurat Musa sebagai hukum yang paling sempurna, sehingga hukum Taurat sering dipahami sebagai penyelamat yang hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Namun bagi Paulus yang telah mengenal dan hidup di dalam Kristus, hukum Taurat sama sekali tidak dapat menyelamatkan, membenarkan atau menguduskan seseorang. Kita bisa bandingkan dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Hukum Taurat juga tidak dapat membebaskan seseorang dari kuasa dosa dan tidak memiliki janji pengampunan, sebab hukum Taurat merupakan hukum yang mengatur tatanan hidup manusia di bawah perintah dan larangan Tuhan. Dan oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Paulus menganggap bahwa hukum ini tidak berdaya karena adanya keinginan daging, sebab manusia dalam upayanya untuk mematuhi hukum itu selalu akan diperbudak oleh keinginan daging atau keinginan dosa. Yang juga dapat berarti bahwa meskipun manusia memenuhi seluruh hukum Taurat, namun tetap mengalami kematian rohani. Dosa dipersonifikasikan sebagai yang berdiam di dalam daging,
yang ungkapannya di sini berarti bahwa bukan hanya tubuh tetapi sifat manusia yang tidak diperbaharui, yang tetap tinggal sebagai manusia yang berdosa. Hal ini berarti bahwa manusia tetap berada di bawah hukum dosa yang sama sekali tidak dapat memperoleh pengampunan meskipun ia telah sempurna dalam menaati hukum Taurat. Maka satu-satunya jalan keselamatan yang diperoleh manusia dalam segala upaya tersebut adalah inisiatif Allah sendiri, yaitu menghadirkan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit untuk menebus manusia dari dosa dan maut tersebut. Hanya melalui Kristuslah pengampunan itu diberikan kepada manusia, tidak ada jalan lain. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam pembacaan perenungan kita bersama pada saat ini memulainya dengan kalimat, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Dalam ayat yang pertama pembacaan kita, penggunaan kata demikianlah oleh Paulus menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mendasar tentang hidup yang berada di dalam Kristus dan hidup di luar Kristus. Bagi mereka yang hidup di dalam Kristus, kini mereka bukan lagi orang-orang hukuman di bawah kutuk, karena Kristuslah memerdekakan mereka dari hukum dosa dan hukum maut. Lalu bagaimana sikap orang percaya dalam meresponi pengampunan dan keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus? Dalam ayat-ayat selanjutnya pembacaan kita saat ini, Paulus kemudian membedakan keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan daging akan membawa kepada kematian, sedangkan keinginan roh akan membawa pada hidup dan damai sejahtera. Orang yang hidup menurut daging akan menjadi seteru atau lawan Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Ia tidak akan berkenan di hadapan Allah, dan ia bukan milik Kristus. Sedangkan orang yang hidup dalam roh Kristus akan beroleh hidup atau kebangkitan. Oleh karena itu orang-orang yang tahu bersyukur atas pembebasan dari kuasa dosa dan kutuk akan selalu hidup pada sebuah tujuan hidup yang benar, yaitu hidup oleh roh. Itulah respon orang percaya atas pengampunan dan keselamatan tersebut. Hidup dalam roh adalah bukti bahwa orang percaya telah menyerahkan seluruh hidupnya sebagai milik Kristus. Hidup dalam roh adalah hidup dalam Kristus, di mana pikiran, tindakannya senantiasa berada dalam kuasa dan kendali Roh Kudus. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, maka orang Kristen kini mempunyai tujuan hidup yang baru, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah yang mengidentitaskan sebagai gereja. Melalui firman Tuhan pada saat ini, ada dua sikap yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya dalam rangka merespon karya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan manusia dari kutuk dan maut. Yang pertama, hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Realitas hidup orang percaya yang telah dibaharui adalah hidup di dalam roh dan menyatu dalam Kristus. Hidup dalam roh berarti setiap orang harus mematikan segala kecenderungan untuk berperilaku atau bertindak di dalam dosa. Manusia yang tahu bersyukur adalah mereka yang mau hidup dan dituntun oleh Roh Kudus, bukan lagi menuruti hawa nafsu atau keinginan daging. Hidup harus senantiasa selalu mengarahkan pikiran kepada hal yang sifatnya membangun rohani dan mau membaharui diri untuk hidup dalam kekudusan, sehingga orang percaya melakukan seluruh kehendak Allah, baik yang tercantum dalam hukum Taurat dan seluruh perintahnya, bukan sebagai formalitas belaka,
melainkan karena kasih kepada Allah. Yang kedua, menjadi gereja yang beridentitas. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma yang kita baca pada saat ini, Paulus juga menekankan tentang eksistensi baru orang percaya dan bersifat indikatif. Yang artinya bahwa orang-orang percaya yang hidup di bawah tuntunan Roh akan menjadi identitas orang percaya yang hidup sebagai gereja Tuhan. Maka gereja harus mau dan harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Bukankah sampai masa kini gereja sering kali menjadi gereja yang tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, melainkan oleh roh kepentingan diri sendiri, roh pemecah, roh kekuasaan, dan masih banyak lagi. Gereja yang demikian adalah gereja yang masih hidup dalam daging dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Selain itu juga perlu dipahami oleh orang-orang percaya adalah bahwa peran Roh Kudus tidak hanya terbatas kepada sekelompok gereja sebagai komunitas orang percaya saja, tetapi juga kepada setiap individu atau orang per orang. Kepemimpinan Roh dari setiap pribadi orang Kristen lah yang menentukan sebuah identitas gereja. Bukan hanya sekedar kelompok-kelompok yang berbasis suku, ajaran, dogma, dan lain sebagainya. Orang-orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus pasti akan bergereja sebagai gereja Tuhan yang terus dibaharui dan hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, orang percaya yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus adalah orang percaya yang sadar dan tahu berterima kasih kepada Allah yang telah membebaskan manusia dari hukum dosa dan kematian. Sebagai umat yang telah dimerdekakan, orang percaya berutang terhadap kemerdekaan tersebut atau penebusan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, orang percaya seharusnya tidak lagi hidup menurut daging, tidak lagi diperhamba oleh kedagingan, melainkan menyerahkan totalitas hidup kepada pimpinan Roh Kudus dengan tidak hanya berdiam diri saja, melainkan terus memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil, memberitakan kasih Yesus. Demikianlah Roh Kudus memimpin kehidupan gereja Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan yang mengatakan, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku Berikanku
Jemaat kekasih Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Clara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Dipersilakan puji-pujian dari majelis.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan hari ini adalah syukur bulan jemaat. Di depan ada kotak syukur bulanan jemaat dan kotak operasional sinode dan klasis. Mengiringi persembahan kita pada saat ini, bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dari nyanyian rohani, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita mengulang pujian ini sekali lagi.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. 1 minggu yang telah berlalu Tuhan sudah menuntun dan memberkati kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh duduk bersama, bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Sebagai wujud sukacita kami atas segala pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Dan bahkan lewat persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan mengagungkan nama Engkau. Berkati puji-pujian kami Tuhan. Semoga pujian dan penyembahan kami pada saat ini menjadi pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan Engkau sendiri. Berkati juga firman yang sudah kami dengarkan bersama pada saat ini. Biarlah kami hanya tidak mendengarkannya sampai di sini saja Tuhan, tetapi kami mampu aplikasikan dalam sepanjang kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya kepada Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, lewat persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama jemaat Tuhan, keluarga Ibu Pujiarti bersyukur atas ulang tahun cucu yang ke-8 tahun, Gisela Talia pada tanggal 28 Mei 2021. Sehingga pada saat ini Tuhan mereka boleh bersyukur membawa seluruh persembahan syukur mereka. Berkati Gisela Tali yang boleh berulang tahun, berkati dalam pendidikannya, berkati dalam kehidupannya Tuhan, biarlah hari semakin bertumbuh, baik secara jasmani terlebih secara rohani, sehingga suatu kelak dapat lebih mengenal Engkau secara pribadi, bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Berkati orang tua, sehingga mereka mampu mendidik anak kekasih mereka ini sesuai dengan saya turut dengan kehendak Allah di surga. Dan kami juga boleh bersyukur bersama jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia mulai dari tanggal 24 Mei sampai pada saat ini Tuhan. Pimpin dan sertai mereka juga Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah pertambahan usia yang mereka boleh alami, mereka semua mampu mensyukurinya, bahwa semua boleh terjadi itu karena tuntunan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, di tengah kesukacitaan kami pada saat ini Tuhan, kami juga senantiasa bersama-sama bergumul akan keberadaan beberapa jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh oleh karena suatu penyakit. Bapa dan Ibu S. Duma Sampu, Ibu Janda Yaka Emping, Ibu Yerante Duma, Ibu Janda Salasa Palopo, Bapak Petrus Soamarung, dan Ibu Petrus Soamarung, Bapak dan Ibu para mantiku dalam perawatan kesehatan di rumah dan lanjut usia. Bapak Paulus Patasik, Saudari Adriani Rantererung, Ibu Simeon Ruru, dan Ibu Japriani masing-masing dalam pemulihan di rumah. Saudari Jusiri Serapang, perawatan kesehatan di Makassar. Ibu Julius Kendek dan Ibu Yosef Joni yang konsul kesehatan ke Makassar. Orang tua dari Bapak Rombe Tandi, Ibu Janda Petrus Biu, Ibu Diaken Nur Aida dalam kelemahan tubuh di rumah. Anak dari keluarga Japriani dalam kelemahan tubuh dan diopname di Rumah Sakit Antam Pomalaa. Bapak Ronald Siregar dalam pemulihan pasca operasi di Makassar. Ibu Petrus Patabang dalam pemulihan kesehatan di rumah. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan umat-umat ini yang sedang bergumul karena mengalami suatu penyakit. Kami mohon belas kasihan yang asal dari Engkau sendiri. Tuhan sendiri akan menjamah setiap penyakit yang mereka alami pada saat ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan masih ada hingga pada saat ini. Pulihkan mereka Tuhan, jamah setiap penyakit yang mereka alami, dan berkati obat-obatan yang mereka konsumsi pada saat ini,
Berkati makanan dan minuman yang diolah untuk dikonsumsi setiap harinya, dan bahkan lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka yang tetap setia untuk mendampingi mereka. Biarlah lewat semuanya Tuhan mereka boleh pulih, boleh mengalami pemulihan yang asal dari Engkau sendiri, sehingga di sanalah nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Allah yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk tua-tua gereja, baik yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Berkati mereka Tuhan di usia yang masih Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah iman dan pengharapan mereka Tuhan tetap mereka pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan sendiri, bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan akan PT Antam dalam pencapaian target produksi pada tahun ini dan upaya efisiensi yang dilakukan. Berkati apa yang menjadi dambaan mereka ini Tuhan, berkati perusahaan ini Tuhan, sehingga mereka tetap menjalin kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, sehingga pencapaian target dan upaya efisiensi yang dilakukan boleh tercapai dan nama-Mu akan terus mereka puji dan mereka permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perusahaan PT Antam dan mitra kerja Antam. Berkati perusahaan ini, anugerahkan mereka hikmat yang asal dari Engkau sendiri, sehingga setiap pemimpin yang Engkau telah pakai di dalamnya terus menjalin kerjasama yang baik antara karyawan dan karyawati, para pekerja yang ada di dalamnya, sehingga perusahaan ini Tuhan semakin hari semakin berkembang. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan sidang jemaat Tuhan, terlebih khusus dalam setiap tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan, baik sebagai pegawai Antam, mitra kerja Antam, pensiunan, PNS, ASN, TNI, Polri, perbankan, wira swasta, honorer, tenaga medis, petani, dan lain sebagainya. Berkati setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu, sehingga lewat pekerjaan mereka Tuhan, dari dalamnya juga dapat melayani Engkau, dan bahkan lewat pekerjaannya Tuhan dari dalamnya akan senantiasa mendapatkan berkat-berkat Tuhan untuk dipakai dalam kebutuhan sehari-hari, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha-usaha sampingan sidang jemaat-Mu, baik itu usaha di sawah, usaha di ladang, usaha-usaha pertokoan yang di dalamnya toko Hone Bageri. Berkati segala jeripaya sidang jemaat-Mu, sehingga lewat usaha-usaha mereka juga Tuhan, dari dalamnya juga mereka mendapatkan tambahan untuk kebutuhan keseharian untuk masa depan anak-anak mereka, dan nama-Mu akan mereka terus puji dan mereka permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk PT Pale dan mitra kerjanya yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Berkati PT Pale ini juga Tuhan, biarlah hari semakin berkembang, di dalamnya terus menjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, sehingga semuanya mereka mampu lakukan. Mereka mengemban tugas dan tanggung jawab ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sidang jemaat Tuhan dalam pendidikan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, baik yang bersama-sama jemaat Tuhan maupun yang mungkin ada di rantau orang, dan mungkin pada saat ini Tuhan masih belum bisa bertetap langsung dengan para pendidik, dengan para dosen. Namun Tuhan sendiri akan terus mengaruniakan mereka hikmat, kebijaksanaan yang asal dari Engkau sendiri, sehingga mereka tetap giat belajar, dan Tuhan sendiri akan mengaruniakan mereka kepintaran, sehingga dalam menjalani perjuangan mereka Tuhan mengandalkan Engkau setiap saat dan setiap waktu, dan suatu kelak juga mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai yang mereka harapkan ke depannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga pelayanan, lembaga pendidikan TK Gelora Jemaat Antam Pemala'a. Berkati lembaga ini, berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Penatua Diaken, berkati jemaat Tuhan, berkati para pendidik, para pengasuh, sehingga kami tetap menjalin kerjasama yang baik,
untuk lebih mengembangkan lagi pendidikan TK Gelora Jemaat Antam Pemala ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Anugerahkan mereka hikmat yang asal dari Engkau sendiri, sehingga dengan kerjasama yang baik mulai dari pemerintah pusat hingga pelosok tanah air, mereka mampu mengemban tugas dan tanggung jawab ini Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia kami yang kami cintai ini. Terlebih khusus dalam kerjasama yang baik untuk proses vaksinasi COVID-19 yang sementara berjalan. Berkati masyarakat Indonesia, berkati para medis, para pemimpin kami, sehingga proses vaksinasi ini Tuhan boleh berjalan dan baik, dan kami boleh menerima semuanya itu Tuhan untuk menguatkan imun kami. Dan ajarlah kami juga Tuhan untuk terus mematuhi apa yang dianjurkan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami selaku orang-orang percaya sama Tuhan juga bisa terlibat langsung di dalamnya untuk memutus rantai COVID-19 ini. Allah yang bertada dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan adopsi suku Bungku dan Kodeoha yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Tuhan sendiri akan memakai hamba-hambamu, mengutus hambamu untuk memberitakan kabar keselamatan bagi mereka, sehingga lewat hamba-hambamu yang Engkau akan utus melalui sinode Gepsultra, mereka dapat juga mengenal dan mendengar kabar keselamatan yang asal dari Engkau sendiri, dan bahkan boleh mengakui Engkau bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, seluruh kehidupan kami dalam minggu yang akan kami lalui ke depan ini Tuhan, kami serahkan semoga dalam tangan Tuhan. Berkati setiap rencana-rencana sidang jemaat-Mu, program-program kerja yang akan mereka laksanakan dalam minggu ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga minggu-minggu yang akan datang kami boleh sama-sama kembali untuk memuji dan mengagungkan nama Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, inilah doa pengharapan kami Tuhan. Syafaat kami, ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi yang hadir di halaman dan gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, warta jemaat pada hari ini tanggal 30 Mei 2021 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah kategorial dan rumah tangga. Ibadah PKPRKI hari Selasa 1 Juni 2021 atas nama Ibu Rema Setiawan dan Ibu Daud Lapu, bertempat di gedung gereja. Yang kedua, ibadah PKPG. Ibadah PKPG atas nama Alexander dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni 2021 bertempat di gedung gereja, dimulai pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Yang berikut ibadah PKPRKI tadi jam 17 atau jam 5 sore.
Yang berikut ibadah PKPKB. Ibadah PKPKB untuk hari Kamis 3 Juni 2021 atas nama Bapak Benyamin Rego. Ibadah dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di gedung gereja. Yang berikut ibadah PK Lansia. Hari Sabtu 5 Juni 2021 atas nama Bapak S. Haryanto. Ibadah dimulai pukul 17.00 atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja. Tambahan warta jemaat berikutnya. Diingatkan kepada jemaat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibadah sekolah minggu secara live dilaksanakan setiap hari Minggu setelah ibadah jemaat selesai. Dimohon kepada orang tua untuk membimbing anak-anaknya mengikuti ibadah tersebut di rumah. Yang berikut ibadah kelas remaja dilaksanakan di gedung gereja pukul 9 pagi. Yang berikut penerimaan siswa baru TK Gloria tahun 2021-2022 dimulai pada bulan Mei sampai dengan akhir Juni 2021. Yang terakhir, ibadah bulan Oikumene akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juni 2021. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian yang mengatakan satu di dalam Roh. Satu di dalam Roh, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, terpaut jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, jadi satu di dalam kasih-Mu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani Jangan Lelah. Jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dipersilakan jemaat untuk duduk. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, tadi ada yang terlewatkan. Aksi masak PKB hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Dan kehadiran kita pada pagi hari ini dalam ibadah, pria 54 orang dan wanita 77 orang. Demikian, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.